Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan belajar dan menyimak tulisan dalam buku renungan kita yang berjudul Untamed Truth. Bersama denganku Sifrani Wan dari Kader GKI. Sebelum kita membaca renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang untuk memohon bimbingan-Mu dalam renungan kami hari ini. Berikanlah kami hati dan pikiran yang mau mendengar dan mau menghayati firman-Mu sehingga apa yang boleh kami baca menjadi bagian dalam kehidupan kami dan boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan bermasyarakat juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan inti renungan kita hari ini adalah dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, teens, kalian pernah nggak sih dimintain untuk menyembunyikan kebenaran? Untuk berbohong? Nah, dulu tuh ada seorang pengkhotbah dari gereja baptis Inggris sekitar abad ke-19, namanya Charles Spurgeon, pernah bilang kalau kebenaran itu seperti singa, dan kita tidak perlu membelanya. Alih-alih kita perlu membiarkannya saja, lepas saja, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Dan dulu pernyataan ini sebenarnya diduga datang dari Agustinus Hippo atau seorang bapak gereja yang hidup pada abad ke-4. Tapi ternyata bukan, dan datangnya dari Spurgeon. Dan dari pernyataan ini kita mau belajar bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat ditaklukkan. Bahwa sekeras apapun kita berusaha mengendalikannya, menyembunyikannya, atau menguburnya dalam-dalam, kebenaran akan selalu bisa membebaskan diri sendiri layaknya singa yang tidak bisa kita jinakkan. Injil Kebangkitan Kristus merupakan kebenaran yang tidak dapat ditaklukkan atau tidak dapat dibungkam dengan kebohongan apapun. Sehingga meski para tua-tua dan imam-imam kepala bersekongkol menyembunyikannya, contoh dengan cara menyuap serdadu-serdadu yang melihat peristiwa kebangkitan Kristus itu, kabar tetap tersiar ke seluruh penjuru negeri, dan bahkan kebohongan yang mereka lakukan yang pada saat itu terpandang orang-orang penting yang merupakan anggota-anggota mahkamah agama juga tersiar dan dibicarakan di kalangan masyarakat Yahudi. Teens, kita mungkin cemas melihat bagaimana kebenaran seringkali dibungkam dan ditutup-tutupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kebenaran tetap akan menemukan cara untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Orang-orang yang berupaya menyembunyikan kebenaran juga seringkali mendapat ganjarannya. Karena itu, apabila kamu diminta untuk menyembunyikan atau bahkan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, jangan mau ya. Karena sebagai anak Tuhan, sudah selayaknya kita menjadi saksi kebenaran, sudah selayaknya kita menjaga diri agar tidak menjadi orang-orang yang membungkam kebenaran tersebut. Teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh Engkau bagikan kepada kami pada hari ini. Dan melalui firman ini kami sadar bahwa masih begitu besar, masih begitu banyak godaan bagi kami untuk tidak menyatakan kebenaran, untuk tetap berbohong. Baik itu secara ego kami atau rasa ketakutan kami yang begitu besar ya Bapak. Tuhan, ajarkan kami dan mampukan kami untuk menjadi orang yang berani untuk menyatakan kebenaran, untuk berani jujur, dan untuk berani menyatakan tidak, mengatakan tidak kepada ajakan, kepada tawaran, kepada iming-imingan yang mengharuskan kami berbohong, terbungkam, diam, dan tidak menjunjung tinggi kebenaran, tidak menyatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi ya Bapak. Bapak, ini merupakan pelajaran sulit bagi kami, merupakan tantangan yang sulit bagi kami, namun kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu sajalah kami dimampukan. Dan kiranya ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, Bapak, karena Engkau yang memampukan dan membimbing kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan link tautannya kepada teman-teman kamu yang lain.
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.